saudara-saudaraku. Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Menurut saya itu sangat cicik, dan itu menurut saya sangat cicik dan kotor, saudara-saudaraku. Saya sebagai orang muda, sebagai kader bangsa, sebagai orang yang melanjutkan tugas bagaimana mencerdaskan anak-anak. Kantor Bupati Sika, setelah beberapa waktu yang lalu kami pernah berdialog di sini. Kami ingin menyampaikan kembali janji-janji yang telah disepakati dan menjadi janji dari Pak Bupati untuk beberapa hal yang menjadi tuntutan kami. Bapak Uskup Maumere, pejabat Sekda Sika, Kepala Dinas TKO, Kepala Dinas BKD dan Kabak Hukum pada hari Kamis 13 Februari 2020 di ruang rapat Bupati. Dan pada saat itu kami menyampaikan 8 rekomendasi. Di antaranya, pemerintah daerah wajib membantu sekolah swasta dalam mendistribusikan tenaga pendidik atau guru dari tingkat TK PAUD SD sampai SMP. Dan kami dengan tegas menyatakan bahwa Kadis TKO tidak boleh menarik guru ASN dari sekolah swasta dengan alasan mengisi kekurangan guru di sekolah negeri. Dan menegaskan bahwa tidak ada penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Namun yang terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Kadis TKO kami merasa bahwa semena-mena menarik guru ASN dari sekolah swasta. Dan dampaknya banyak sekolah yang tidak ada guru pada saat ini. Saat ini menyampaikan kepada Bapak Bupati yang sekarang hadir, Bapak Wakil Bupati, untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kami. Saya ingin menegaskan lagi beberapa hal, bahwa penarikan guru ASN dari sekolah-sekolah swasta memang ada regulasinya, tetapi dalam beberapa regulasi yang kami pegang, bahkan dalam pembicaraan kami di Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Muhadjir Effendi menegaskan bahwa tidak ada penarikan, dan itu dituangkan dalam edarannya nomor 10 tahun 2019. Itu pertama regulasi itu. Kemudian jauh sebelum itu sudah ada peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Agama yang nomornya masing-masing ada, saya kutip semuanya. Itu pada pasal saya tidak ingat, tapi dalam pasal itu ada hal yang mengatur bahwa tenaga ASN bisa ditempatkan di lembaga masyarakat atau di non pemerintahan dengan aturannya. Tapi yang terjadi sekarang, Pak Kadis TKO ini menarik guru tanpa ada regulasi yang jelas. Hanya mengatakan pada kami waktu pertemuan awal bahwa ada regulasi, maka tuntutan saya tadi di sana, tunjukkan regulasi itu kepada kami, supaya kami juga tahu bahwa yang dipakai terujukannya di mana. Karena di setiap kabupaten, kami sebelum aksi ini, kami berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten lain. Di kabupaten lain memang ada regulasi ini berlaku untuk semua, tetapi mereka ada kebijakan yang sangat baik, karena ada celah di dalam regulasi itu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bahwa kita lihat kembali kebijakan itu. Nah, tapi kami harap supaya ini jangan terlalu lama, karena sekarang banyak sekolah swasta yang tidak ada guru. Lalu waktu pertemuan bersama dengan Bapak Bupati di ruang rapat, Bupati menjanjikan kalau sekiranya tenaga ASN itu dibutuhkan di sekolah negeri, maka tenaga guru di sekolah swasta itu dipenuhi dengan mengangkat guru-guru honor yang dibiaya dengan APBD. Itu janji yang kami catat dalam nutilan rapat itu. Tapi semuanya tidak terjadi. Dan mengapa kami tuntut Kadis TKO harus dicopot? Karena sesungguhnya yang beliau lakukan tidak menjawab permasalahan pendidikan yang esensial. Yang dilakukannya itu hanyalah untuk semakin menunjukkan dirinya yang arogansi. Pergi kunjung sekolah mesti disambut dengan gongani, kalau tidak mau atau mulai marah-marah, lalu mutasi kepala sekolah, kepala dinas yang antar. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak urusan dengan Kadis. Kadis adalah membuat suatu kebijakan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan itu. Pelatihan guru yang harus dilakukan.
membahas supaya ada bosda. Nah, yang di kabupaten lain, di tempat lain itu ada, tapi di Sika tidak ada. Kenapa? Karena tadi tidak berpikir tentang itu. Yang dipikirnya hanya dua hal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rodi. Mutasi guru, dan semakin memprovokasi masyarakat supaya peralihan sekolah swasta ke sekolah negeri. Sudah ada 2 sekolah yang berhasil dialihkan. Nah, kita bukan tidak menghendaki itu, tapi mari kita bangun. Tahulah pemiliknya siapa. Sekolah sejelek apapun, sehancur apapun, ada pemiliknya. Berbicaralah bersama dan baru dibuat keputusan. Tidak memprovokasi masyarakat, karena masyarakat di dalam keadaan susah, mereka akan langsung menerima itu, lalu menyampaikan bahwa ini kemauan masyarakat. Saya mengikutinya dengan baik karena saya mendapat penyampaian laporan dari hampir semua yayasan. Ini Bapak Bupati, kami mohon Bapak Wakil Bupati, saya mohon mewakili teman-teman semua. 1 minggu ini ditanggapi, dan kita memang kami sebenarnya pada hari-hari kemarin itu ingin sekali ada yang memediasi supaya ada dialog dan pertemuan, tetapi itu tidak terjadi. Kalau dengan Kadis pasti tidak mungkin, karena beliau sudah menganggap kami ini adalah orang yang tidak sejalan dengan beliau. Padahal di beberapa tempat kepala dinas pendidikan dengan yayasan-yayasan itu adalah mitra yang sangat akoh untuk membangun pendidikan. Hari ini beliau seenak-enaknya melakukan suatu kebijakan. Kita hanya berada di dalam imajinasi, saudara-saudaraku. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara demokrasi saat ini. Sistemnya sudah sangat berubah, saudara-saudaraku. Para guru yang kucintai, yang kusayangi, guru adalah sangat pekerja mulia. Engkau bekerja tidak dihargai, karena engkau sudah tertera label sangat jelas, pahlawan tanpa tanda jasa. Kami hari ini dengan tegas menyatakan juga, kita menyatakan bahwa jikalau yang menarik dan ia sering membuka sekolah-sekolah negeri dengan sekolah yang begitu banyak dan tidak teralokasi dengan baik, dan itu sekarang mengancam sekolah-sekolah yang ada, saudara-saudara. Prioritas pendidikan di saat ini dijadikan sebagai perdagangan bebas, saudara-saudara. Pendidikan bukanlah sesuatu menjadi agent of change, agent of creativity. Salam saudara kita semua. Salam. Dengan kami kali ini turun dengan tuntutan, ada 5 tuntutan kami. Ya, saya mengerti betul tentang guru. Oleh karena ini, masukan-masukan ini kebetulan juga baru minggu lalu Bapak Bupati membuat SK menyerahkan tugas pendidikan kepada saya, Wakil Bupati. Tugas Wakil Bupati. Tetapi keputusan terakhir itu ada di Bupati. Hanya saya juga harapkan ya Bupati mesti dengar saya.
Ya, itu yang saya harapkan, yang kita semua mengharapkan. Bupati mesti dengar saya, karena telah menyerahkan tugas kepada saya, apalagi saya ini orang tua. Sehingga masukan-masukan ini, kalau tadi bilang dinas PKO dicopot, itu memang demokrasi seperti itu. Usulan seperti itu, tetapi pengkajian akan ada juga. Dicopot ini alasan-alasannya apa? Ya. Dan yang bercopot memang itu bupati. Tetapi karena tugas itu sudah diberikan kepada saya akan mengkaji kemudian mengusulkan kepada bupati. Ya. Jadi kalau ini kembalikan semua guru ASN yang ditarik dari sekolah swasta. Ini dijalankan karena ada aturan dari atas. Nah, ini yang kita harus lihat kembali. Ya, oleh karena itu perlu lagi kita lihat kembali, dan apakah kita perlu koneksi lagi ke atas. Kita semua ada ini karena gereja Katolik, sekolah dulu dan Katolik, ya, posko dan pokoknya beda pula dan lain-lain itu semua itu belum ada. Ya, pemerintah yang menangani pada tahun-tahun seperti itu tidak ada. Ya, pada waktu itu memang sekolah yayasan, ya, beda pula waktu itu. Yang dari Katolik punya, yang melaksanakan sekolah-sekolah waktu itu luar biasa, walaupun kita dapat bantuan dari Belanda. Mencopot kepala dinas PKOSK dan kepala bidang JKP jabatan. Ini ada kajian nanti, ya, ada kajian. Oleh karena itu, ini akan dikaji, kemudian keputusan tetap ada di Bupati. Ini saya tegaskan memang, ya. Walaupun atas kajian bagaimana, lalu keputusan ada di tangan bupati. Jika semua tuntutan yang tidak dilakukan, maka kami akan kembalikan semua guru ASN dan PAUD SMA ke pemerintah. Ini masukan. Kita akan lihat kembali. Bagaimana kalau ini dikembalikan, berarti kosong. Berarti hampa, ini tidak mungkin, ya. Itu tidak bisa. Kita harus tetap pertahankan, karena justru dari inilah kita dapat yang ke atas itu. Ini harus diakui, ya. Jadi itu kami akan menghentikan semua proses KBM di sekolah swasta. Ini juga masukan yang perlu dipertimbangkan secara baik dan matang untuk, ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi. Kami akan datang lagi dengan masa yang lebih besar. Ini adalah demokrasi, ya. Datang lagi boleh kita umumkan, tetapi kita upayakan supaya datang cukup ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya. Saya omong seperti itu, ya. Ya, saya dengan demonstrasi, ya. Saya pegang dengan tugas yang diberikan kepada saya oleh bupati, juga saya pegang. Sehingga saya akan kaitkan dari nomor 1 sampai 5 dengan ABC, saya kaitkan dengan tugas yang diberikan dari bupati kepada saya. Poin-poinnya itu saya akan sesuaikan dengan poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu minta 1 minggu, saya juga akan 1 minggu saya akan jawab ini. Mudah-mudahan waktu itu bersama bupati, ya, karena hari ini bupati ada tugas kedua. Jadi sekali lagi, ya, kita semua menghargai semua yang telah dilaksanakan dan mengakui, acknowledge, ya, kita mengakui yang dilakukan oleh sekolah swasta. Justru dari sekolah swasta lah kita semua sekarang ada seperti ini. Kalau tidak ada sekolah swasta, tidak ada doktoralis, tidak ada sarjana, ya. Untuk itu kita harus akui. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suster, romo semua, saya harap kita kembali dengan tenang dan doa. Mudah-mudahan 5 poin ini dalam 1 minggu kita akan menyampaikan kembali dalam bentuk pertemuan. Kita akan undang perwakilan-perwakilan datang setelah kami kaji 5 poin ini, lalu apa yang kami dapatkan dari kajian itu
kami akan menyampaikan secara belak-belakan dan harapan juga nanti tanggapan-tanggapan, masukan-masukan juga secara belak-belakan, lalu kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini secara baik, aman dan damai untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sika, untuk kepentingan anak bangsa di Kabupaten Sika ini.